Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Pratama Nur Hidayat dengan NIM 12120202129. Yang mana di sini saya akan menyampaikan pengetahuan saya tentang sejarah peradaban Islam. Yang pertama yaitu bangsa Arab pra-Islam. Dilihat dari sisi dan keturunan atau cikal bakal terbentuknya bangsa Arab, para sejarawan membagi menjadi 3 golongan, yang mana 3 golongan tersebut dibagi menjadi yang pertama yaitu bangsa Bani Idah. Di mana bangsa ini merupakan bangsa nenek moyang mereka. Yang dimana mereka itu sudah lenyap dari jejak sejarawan. Hal ini disebabkan sudah jauh dari masa tersebut. Sementara tidak ada alat-alat atau ilmu pengetahuan yang bisa digunakan untuk menyelidiki bekas-bekas peninggalan dari bangsa tersebut. Yang kedua yaitu bangsa Arab Aribah. Bangsa Arab Aribah merupakan bangsa keturunan dari Saba. Nama lainnya yaitu adalah Abdul Syam bin Yashkub bin Yasrib bin Khotan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu bangsa Arab Musta'robah. Bangsa Arab Musta'robah pertama kali adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Mereka itu mendalami kawasan Hijaz. Disebut Musta'robah atau Muta'ribah karena nenek moyang mereka yang pertama kali yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya kita membahas tentang sistem politik dan pemerintahan. Kondisi politik pada saat bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam hidup bersuku-suku atau berkabilah. Dan berdiri secara sendiri-sendiri. Satu sama lain terkadang selalu bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional. Yang ada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dasar hubungan tersebut ialah persalinan ikatan darah. Kondisi masyarakat di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hubungan seorang keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan. Kenapa? Karena dia itu sekaligus bangsawan, dia juga dijaga dengan ketat atau dikawal atau diprioritaskan, dihormati, dan itu pokoknya. Hubungan laki-laki dan perempuan harus melalui persetujuan. Persetujuan apa? Persetujuan wali dari wanitanya. Itulah gambaran secara ringkas tentang kelas masyarakat bangsawan. Sedangkan kelas masyarakat yang bawah, yang bawah berbeda dengan mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dengan yang perempuan. Pernikahan secara langsung atau spontan. Lalu bagaimana tentang sistem kepercayaan dan kebudayaan pada masa bangsa Arab sebelum lahirnya Islam? Di sini mayoritas mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, yaitu menyeru kepada agama bapaknya yaitu Ibrahim alaihissalam, yang intinya
Mereka ditahukan menyeru menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkannya serta memeluk agamanya, yaitu agama tauhid. Lalu yang kedua yaitu periode Mekah dan Madinah, mana Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau dilahirkan yatim di rumah Abu Thalib dari Bani Hashim. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia pada usia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Nah, salah satu perbedaan antara yang paling mencolok yaitu dikenal luasnya masyarakat Mekah ketika itu adalah kejujuran dari Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan kejujurannya, kemudian beliau diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Mulai usia 12 tahun, beliau telah memahami pamannya berdagang ke Syam. Setelah itu, perdagangan itu bertemu dengan seorang rahib Nasrani yang bernama Bahira. Sekarang masuk ke peradaban dan pemikiran Islam di Mekah. Nah, dakwah secara syir'iyah atau sembunyi-sembunyi. Nah, permulaan dakwah keislaman secara diam-diam, Nabi Muhammad ini memulainya dengan mengajak orang-orang yang terdekat yang ia kenal dan mengenal beliau diantaranya yaitu pertama istrinya sendiri yaitu Khadijah binti Khuwailid, yang kedua yaitu Ali bin Abi Thalib yaitu sepupunya sendiri, yang ketiga yaitu Zaid bin Harisah, nah itu bekas budak Nabi, yang terakhir yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dakwah Nabi secara terang-terangan di tengah-tengah penduduk Mekah, dakwah Nabi secara terang-terangan ini didasari oleh turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Nah, surat Quran surat Asy-Syura ayat 214. Nah, pelaksanaan dari ayat ini, Nabi mulai mendakwahkan Islam di kalangan keluarga. Dilakukan Rasulullah ialah dengan mengundang kerabat dekat beliau seperti Bani Hashim dan beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Manaf. Nah, yang ketiga yaitu peradaban Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kali ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu biografi beliau. Nah, nama lengkap beliau yaitu Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Tamami. Beliau biasa dikenal dengan panggilan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sedangkan julukan As-Siddiq didapatkan karena beliau membenarkan kabar dari Nabi SAW dengan kepercayaan yang tinggi. Nah, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, peristiwa Saqifah Bani Saidah ketika tersiarnya berita tentang wafatnya Rasulullah. Nah, sebagian para sahabat tidak mempercayainya dan bahkan ada di antara mereka yang menentangnya. Nah, setelah meminta izin kepada Aisyah, Abu Bakar menghadap jasad Rasulullah SAW. Nah, dan kemudian mencium seraya mengeluarkan air mata. Abu Bakar berkata, "Demi bapak dan ibuku, wahai Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan 2 kematian pada dirimu, sedangkan kematian pertama yang ditetapkan padamu telah engkau temui." Nah, lanjut ke problematika yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq diwarnai dengan berbagai kekacauan seperti pemberontakan, munculnya orang-orang murtad, dan aktifnya orang-orang yang mengaku dirinya itu nabi. Nah,
pemberontakan dari beberapa kabilah Arab dan banyaknya orang-orang yang ingkar atau enggan membayar zakat. Nah, masalah pemberontakan kabilah disebabkan oleh anggapan mereka bahwa perjanjian perdamaian dibuat bersama Nabi secara pribadi, dan perjanjian tersebut berakhir ketika wafatnya Nabi. Prestasi Abu Bakar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, merupakan orang yang pertama kali dalam sejarah Islam diangkat untuk menjadi pemimpin umat Islam sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Capaian Abu Bakar As-Siddiq dalam masa pemerintahan yaitu pertama menempas atau memerangi orang-orang yang murtad, kedua melakukan kodifikasi Al-Quran, nah yang ketiga yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam. Nah, teladan dari Abu Bakar yang bisa kita taati pada saat sekarang yaitu yang pertama jujur dan ikhlas. Ke pembahasan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Nah, Umar bin Khattab sendiri masuk Islam, memutuskan untuk masuk Islam karena beliau mungkin tersadar dan tergerak hatinya. Nah, umat muslim tidak bisa sholat di Ka'bah. Nah, hingga sampailah pada waktunya ketika Umar bin Khattab memeluk Islam. Nah, itu Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintah selama kurang lebih 2 tahun. Nah, Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit. Nah, karakter yang bisa kita tempuh dari Umar bin Khattab yaitu mengutamakan keadilan, selalu amanah, dan bersahaja. Menyusul ke pembahasan ketiga yaitu tentang Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga yang menggantikan Khalifah Umar bin Khattab setelah wafatnya Rasulullah. Nah, naiknya Utsman bin Affan dipilih oleh Umar bin Khattab melalui musyawarah. Nah, dipilihlah 6 orang oleh Umar bin Khattab. Yang pertama ada Ali bin Abi Thalib, terus Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, untuk menghadiri voting yang berimbang, Umar menunjuk putranya Abdullah bin Umar untuk menjadi personil tambahan, namun tidak untuk kandidat khalifah. Nah, masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah, beliau banyak melakukan terobosan dan pembaharuan sistem di bidang administrasi dan pemberian gaji investasi kepada muazin. Nah, membuat pegawai polisi negara dan lain sebagainya. Utsman bin Affan memulai peperangan laut dan membentuk armada laut di tengah tangguhnya yang disegani. Namun Utsman bin Affan mampu mengatasinya dengan tangan besi dari daerah-daerah utara dan timur Persia, termasuk baik Uzbekistan dan lain-lain. Nah, akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, di dalam perjalanan hidup yang ditekuni tidak akan terpisahkan dari pemegang kehidupan itu sendiri. Nah, dia itu banyak diwarnai oleh pekerjaan dan profesi yang digelutinya. Problematika yang dijumpai oleh Utsman bin Affan itu adalah kasus tentang Ubaidillah bin Umar bin Khattab. Nah, kasusnya ini adalah mendatangkan putra dan membunuh Umar bin Khattab. Nah, masuk ke pembahasan di mana Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Nah, di sini Khalifah Ali bin Abi Thalib dilahirkan pada tahun 21 sebelum Hijriyah. Nah, ia terkenal sebagai orang yang dermawan, berani, berbudi luhur, sederhana, terbuka, tulus hati, dan lapang dada. Namun, kesederhanaan dan keseturunan dan kegepangannya itu dipergunakan oleh musuh-musuhnya untuk menipunya. Masuk ke konflik apa saja yang ada pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib.
Yang pertama yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib diperangi dengan fitnah kubro atau fitnah yang besar. Nah, perang antara sahabat akibat dari pembunuhan Utsman dan disusul dengan naiknya Ali menjadi pemimpin atau khalifah. Nah, yang tidak sepenuhnya mendukung oleh umat Islam, nah pada waktu itu mengakibatkan sebagai akses yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam. Nah, yaitu timbulnya tragedi yang bernama Perang Saudara. Prestasi apa saja yang telah dicapai oleh Khalifah Ali? Nah, yang pertama itu mengganti pejabat yang kurang baik dalam bekerja, lalu membenahi keuangan negara. Nah, di sini yaitu Baitul Mal. Nah, yang ketiga memajukan bidang bahasa. Lalu yang keempat adalah bidang pembangunan.